Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang suster yang berwajah ketus sedang berjalan di sebuah lorong rumah sakit menuju kamar mandi. Sesampainya di kamar mandi, tiba-tiba ia dikejutkan oleh seorang wanita yang memotong lehernya hingga tewas saat itu juga. Nampak pelaku mengubur mayat itu di sebuah tempat dan beranjak pergi meninggalkan mayat itu begitu saja. Kisah selanjutnya memperlihatkan adegan seorang pria yang sedang mencuci tangannya dan mungkin saja dia adalah pelakunya. Setelah itu, ia pulang sebagai seorang suami sekaligus ayah yang nampak sangat mencintai keluarganya. Lantas apa yang sebenarnya dilakukan oleh pria itu? Apakah dia seorang psikopat? Kejadian ini diawali beberapa minggu sebelum peristiwa pembunuhan itu terjadi. Cerita ini berfokus pada seorang pria bernama Evan Cole yang merupakan seorang pekerja sosial di sebuah sekolah SMA yang khusus menangani siswa-siswi bermasalah di luar lingkungan sekolah. Setelah pulang bekerja, Evan melakoni peran sebagai seorang suami yang memiliki istri sedang hamil besar. Istrinya bernama Lauren yang kala itu sedang mengandung dan sudah mendekati hari kelahiran. Singkat cerita, Lauren akhirnya melahirkan seorang bayi laki-laki. Evan nampak selalu menemani masa-masa kelahiran putranya. Datang seorang wanita parubaya untuk menjenguk dan turut berbahagia atas kelahiran bayi itu. Ia adalah nenek bayi itu yang tak lain merupakan ibu Evan. Kelahiran pertama kali yang dilakukan Lauren membuatnya sedikit kesulitan. Ia nampak sangat kesusahan membenarkan posisi ketika menyusui putranya. Suster pun langsung membantunya untuk membenarkan posisinya. Namun, suster itu tampak sangat kasar sehingga membuat ibu Evan sedikit marah. Namun, bukannya meminta maaf dan memperbaiki sikapnya, suster itu justru bertambah menjadi sangat ketus kepada ibu Evan. Suster itu menyuruh ibu Evan untuk tidak terlalu banyak bicara dan membiarkannya melaksanakan tugasnya. Evan yang melihat perlakuan suster kepada bayi dan ibunya juga hampir terpancing untuk marah. Namun, ibu Evan mencoba menenangkan keadaan dengan mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja. Ketika bayinya sedang tidur, Evan menggendongnya dan mengatakan bahwa ia sangat menyayanginya. Ia juga mengatakan bahwa ia tak akan membiarkan siapapun menyakiti keluarganya. Setiap hari, Lauren dan Evan mengurus bayinya. Hari-hari mereka dilalui dengan cukup melelahkan. Mereka harus sering bangun di tengah malam untuk sekedar mengganti popok yang basah hingga menemani Lauren menyusui bayinya hingga tertidur kembali. Kelahiran pertama ini ternyata membuat mereka sangat stres dan tertekan. Hingga suatu malam, nampak Evan sedang memegang sebuah pisau, sedangkan Lauren terlihat menyusui bayinya di sebuah kursi. Setiap mata yang mengikuti kisah ini dari awal mungkin akan langsung berpikir bahwa Evan akan membunuh istrinya karena merasa sangat stres dan lelah. Adegan Evan memegang pisau dalam film ini cukup memancing spekulasi penonton untuk menebak apakah Evan benar-benar seorang psikopat. Namun spekulasi ini terbantahkan. Ternyata Evan teringat kepada sosok ayahnya yang sangat kasar kepada ibu dan dirinya saat masih kecil. Kala itu, ibunya sempat menodongkan pisau kepada ayahnya untuk mengusirnya dari rumah. Keesokan harinya, Evan nampak sudah berada di sekolah tempat ia bekerja. Seorang remaja laki-laki datang kepadanya untuk berkonsultasi tentang permasalahannya. Ia mengatakan bahwa ayahnya adalah seorang pemabuk dan sering berbuat kasar bahkan memukulinya. Sebagai seorang konsultan, Evan mencoba memberikan ketenangan kepada siswa tersebut dengan mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja. Meskipun ia tahu bahwa apa yang dikatakannya hanyalah sekedar penenang sesaat bagi siswa itu. Sesampainya di rumah, Evan terus kepikiran dan permasalahan siswanya itu. Hal itu membuatnya kesulitan untuk tidur. Ia merasa simpati dan kasihan karena ia pernah berada di posisi yang sama sebagai anak yang mendapat perlakuan kasar dari ayahnya. Empati itu membuat Evan tergerak untuk mencari tahu lebih dekat tentang siswa itu. Akhirnya ia mencari tahu identitas tentang ayahnya. Namun setelah ia melihat sebuah foto wajah ayah siswa itu, ia merasa semakin penasaran dan mencoba untuk mencari keberadaan pria itu. Berpegang pada foto ayah siswanya, ia berhasil menemukan keberadaannya saat pria itu sedang dalam keadaan mabuk. Evan pun mencoba menawarkan tumpangan pada pria itu. Kemudian pria itu meminta Evan untuk mengantarkannya ke sebuah rumah kosong, di mana Evan memberinya sebuah minuman dan mengantarkan pria itu sampai ke dalam.
Namun tanpa disangka, kemudian Evan justru memukul pria itu dan mengikat kedua tangannya di sebuah kursi. Pria itu nampak sangat bingung dan marah kepada Evan. Namun ia sadar ia tak bisa banyak bergerak. Lalu Evan mewawancarai pria pemabuk itu dengan menggunakan alat perekam. Ia bertanya apa sebenarnya motif di balik kekerasan yang dilakukan kepada anaknya. Karena pria itu sempat memberontak kepada Evan, ia pun menusuk sedikit perut buncit pria itu sehingga membuat pria itu terpaksa harus menjawab pertanyaan-pertanyaan Evan. Pria itu berkata bahwa ia melakukan kekerasan karena ia merasa stres dan lelah dengan permasalahan ekonominya sehingga ia melampiaskannya pada putranya. Setelah semua pertanyaan terjawab dengan jelas, Evan tiba-tiba menusuk perut buncit pria itu lebih dalam. Kemudian, Evan memotong leher pria itu hingga akhirnya ia benar-benar tewas. Dengan segera, Evan pun mengubur mayat itu. Setelah mengubur mayat itu, Evan kembali pulang dan tidur nyenyak bersama istrinya, karena ia merasa satu masalah sudah terselesaikan. Mom. Yes, dear. Keesokan harinya, Evan kembali didatangi oleh seorang remaja wanita yang juga mengalami perlakuan kurang mengenakan dari anggota keluarganya. Ia mengaku sering dilecehkan oleh pamannya sendiri. Dan seperti sebelumnya, Evan pun mencari identitas pamannya tersebut, menemuinya, mengikatnya, dan juga menginterogasinya dengan alat perekam. Namun, ketika Evan sedang menginterogasi paman remaja itu, tiba-tiba istrinya menghubunginya. Istrinya mengatakan bahwa anaknya sedang mengalami demam tinggi. Tanpa berpikir panjang, Evan segera mengakhiri interogasi dengan membunuh paman remaja itu dengan lebih kejam. Sesampainya di rumah sakit, sang dokter mengatakan bahwa bayinya baik-baik saja dan demamnya merupakan demam biasa. Namun ternyata suster ketus yang dulu pernah membantu Lauren melahirkan juga ada di sana. Dengan ketus, ia mengatakan kepada keluarga Lauren untuk tidak terlalu berlebihan karena demam merupakan hal yang sudah lumrah terjadi pada seorang bayi. Ketika hendak naik ke dalam mobil, Evan melihat plastik berlumur darah di bagasi mobilnya. Ibu Evan ternyata menyadari hal itu dan dengan secepatnya ia mengalihkan perhatian Lauren. Nampaknya ibu Evan sudah mengetahui hal itu sejak lama. Sejauh ini mungkin penonton akan berspekulasi bahwa Evan adalah seorang pria dengan kepribadian mental yang menyimpang, seorang pembunuh, atau bahkan bisa dikatakan sebagai seorang psikopat. Namun sebenarnya, di balik kebrutalannya, ia hanya berusaha untuk mencoba melindungi orang-orang di sekitarnya dari orang-orang jahat. Ketika sedang menggendong bayinya, Evan mendapat sebuah pesan dari siswanya yang lain. Akhirnya mereka memutuskan untuk bertemu di depan sebuah swalayan. Di sana, siswa tersebut menceritakan masalahnya yang baru saja dipukul oleh ayahnya yang merupakan seorang pecandu narkoba. Dahinya terlihat menetaskan darah, sehingga membuat Evan kembali merencanakan sesuatu kepada ayah siswa tersebut. Evan pun kembali mencari tahu tentang identitas si pecandu narkoba itu. Si ayah siswa tersebut terlihat sedang di rumah sakit di mana Lauren melahirkan dulu dan meminta obat penenang secara ilegal kepada para suster. Si suster ketus yang nampak berada di sana segera mengusir pria itu. Ketika si pecandu sedang mengikuti suster itu, ternyata Evan juga mengikutinya. Namun saat suster sedang mandi di kamar mandi, tiba-tiba ada seorang yang menebas lehernya sehingga membuatnya tewas mengenaskan. Adegan ini adalah adegan yang dimunculkan di awal film. Jika kalian berpikir bahwa Evan yang telah melakukannya, kalian salah besar. Sulit untuk dipercaya bahwa ternyata pelaku pembunuhan suster itu adalah sang ibundanya. Di tempat lain, ternyata Evan sudah berhasil mengikat si pecandu dan menginterogasinya. Si pecandu sempat menjelaskan tentang keadaannya yang menjadi seorang pecandu dan kelepasan memukul anaknya. Evan pun langsung membunuhnya begitu saja. Dari situ dapat diketahui bahwa Evan telah menjadi seorang pembunuh sejak usianya masih kecil. Ia menikam dan memotong leher seorang pria hingga tewas yang tak lain adalah ayahnya sendiri. Ia melakukan itu untuk menolong ibunya yang disiksa oleh ayahnya. Dan ternyata, ibu Evan sudah mendukung perilaku Evan dengan mengubur mayat ayah Evan di halaman belakang untuk menyembunyikan kejahatan anaknya. Sejauh dari kisah ini saya ceritakan kembali, saya dapat memberikan kesimpulan bahwa Evan dan ibunya adalah orang yang sangat mengutamakan keluarganya.
Namun hal ini sangat berlebihan karena mengupayakan segala cara hingga menghilangkan nyawa seseorang jika ada orang jahat berani mengganggu orang di sekitarnya. Keesokan harinya, keluarga Evan dikejutkan dengan berita ditemukannya mayat si pecandu yang Evan bunuh semalam. Lauren pun mulai merasa curiga kepada Evan karena Evan yang sering keluar di malam hari. Ketika Evan bertemu kembali dengan si anak pecandu yang ia bunuh, anak tersebut terlihat sangat sedih dan merasa kehilangan. Ia mengatakan bahwa meskipun ayahnya sering menyiksanya, ia tidak ingin ayahnya mati dan mengatakan bahwa ia sangat menyayangi ayahnya tersebut. Namun di tengah pembicaraan, Evan tanpa sadar mengatakan tentang warisan yang telah dikatakan oleh pecandu sesaat sebelum dibunuh. Si anak pun bertanya, dari mana Evan mengetahui tentang hal itu, padahal ia tak pernah menceritakannya pada Evan. Si anak pun mulai merasa curiga dan beranjak pergi meninggalkan ruangan Evan. Keesokan harinya, seorang detektif mendatangi rumah Evan dan memberi Evan beberapa pertanyaan yang berkaitan tentang kematian orang tua siswanya tersebut. Namun, karena Evan berhasil menjawab semua pertanyaan, sang detektif tidak merasa curiga dan meninggalkan Evan begitu saja. Ketika si detektif hendak keluar, ia melihat Lauren dan bertanya, apakah Evan sering keluar malam? Ibu Evan menyahut bahwa Evan adalah pria baik yang sangat mencintai keluarganya, berdedikasi tinggi, dan selalu berada di rumah setelah pulang dari tempatnya bekerja. Tanpa sepengetahuan ibunya dan Evan, ia mengundang detektif itu kembali ke rumah untuk meyakinkan dirinya sendiri apakah Evan memang benar terlibat atau tidak. Ia kemudian berkata jujur bahwa Evan memang sering keluar di malam hari, namun hanya untuk mencari angin segar. Di malam hari, ketika Evan sedang tidur bersama Lauren, Evan mendengar seseorang memanggil namanya dari luar. Ia keluar dan mendapati anak si pecandu itu berdiri di depan pintu dan menodongkan pistol kepadanya. Anak itu merasa yakin bahwa Evan lah yang membunuh ayahnya karena ia tak pernah bercerita tentang warisan itu. Lauren nampak muncul dari balik pintu dengan menggendong bayinya. Evan menyuruhnya masuk ke dalam kembali dan menenangkan si anak pecandu itu. Setelah permasalahan selesai, justru masalah muncul dari Lauren. Ia semakin curiga dan merasa takut kepada suaminya. Ia lalu menuju lantai bawah tanah untuk melihat rekaman berisi interogasi yang pernah ia temukan sebelumnya. Di sana, ia menemukan koran pembunuhan ayahnya dulu dan bukti-bukti keterlibatan Evan dan ibunya. Namun tiba-tiba, ibunya muncul dari balik pintu dengan menggendong bayinya. Setelah ibu Evan tahu bahwa Lauren telah mengetahui segala tentang kejahatan Evan, ibu Evan menjelaskan bahwa untuk melindungi keluarga, mereka harus melakukan apa saja, karena bagi mereka, keluarga adalah segalanya. Keesokan harinya, Lauren menghubungi anak pecandu itu dan mengajaknya bertemu di tempat pecandu itu ditemukan meninggal. Ia ingin bertanya mengapa ia sangat yakin bahwa Evan lah yang membunuh ayahnya. Di tempat lain, Evan yang pulang bekerja mendapati istrinya tidak di rumah. Ibunya mencoba menyembunyikannya dengan mengatakan bahwa Lauren sedang pergi berbelanja. Namun, Evan berpikir bahwa Lauren telah mengetahui tentang segala kejahatannya. Evan takut jika Lauren akan melaporkannya dan ibunya ke polisi. Evan pun segera beranjak untuk menyusul Lauren. Keesokan harinya, si detektif kembali mendatangi rumah Evan dan meminta maaf karena telah mencurigai Evan sebagai pembunuh pria pecandu itu. Tak lama setelah itu, Evan dan Lauren pun memandangi anaknya yang sedang tertidur pulas di ranjangnya. Sesuai dengan judulnya, yaitu Bloodline atau garis keturunan, anak itu kemungkinan akan mewarisi jiwa psikopat yang dimiliki oleh ayahnya itu.